kita. Ya, puji Tuhan saudara, saat ini kita akan melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan renungan buat kita. Sekali lagi, Injil Matius di pasal 22 saudara, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Dengan judul berikut, tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, kita akan baca bergantian ayat ini. Saya membaca yang ganjil dan saya minta saudara untuk membaca ayat genapnya. Kita mulai. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Ya, puji Tuhan saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Diberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih kita yang melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara yang terkasih, teks yang barusan kita baca itu kisah tentang ketika orang-orang Farisi bersama dengan orang-orang Herodian ingin mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan jebakan. Adapun tujuan mereka adalah supaya mempermalukan Yesus. Adapun tujuan mereka adalah untuk menjerat Yesus supaya dengan jawaban yang diberikannya mereka kemudian dapat menjatuhkan dia di muka umum. Itulah tujuan dari teks ini, saudara. Itulah konteks dari teks ini. Itulah yang menjadi latar belakang dari teks ini, yakni ketika mereka mengajukan pertanyaan boleh tidaknya membayar pajak kepada kaisar. Kita harus melihat kondisi situasi latar belakang pada zaman Yesus. Ya, dengan mengajukan pertanyaan ini di zaman sekarang tentu bukanlah sebuah persoalan. Tetapi tidak demikian di zaman Yesus, saudara. Ketika Yesus hidup pada masa itu Israel berada di bawah penjajahan Romawi, ya, di mana mereka diberi kewajiban untuk membayar pajak. Jadi bagi orang Israel kebanyakan pada waktu itu, saudara, membayar pajak adalah persekongkolan dengan penjajah. Nah itu sebabnya mereka mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus. Ya, dengan tujuan untuk mencobai dia, dengan tujuan untuk menjerat dia, dengan tujuan untuk mempermalukan dia, sehingga mereka punya alasan untuk kemudian menangkap Yesus dan menghukum dia. Nah, saudara yang terkasih, terlepas dari apa yang menjadi tujuan mereka, di sini Yesus berbicara kebenaran, dan saya percaya kebenaran ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang di zaman itu, tetapi kebenaran ini juga berlaku untuk kita. Ketika Yesus dicobai, saudara, lalu kemudian dia berkata kepada mereka, mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Ya, di ayat 19 dia berkata, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
Lalu mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ayat 20, mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Perhatikan, jawaban yang diberikan Yesus adalah jawaban yang luar biasa. Ketika dia ditanya, apakah pendapatmu, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus bertanya balik, gambar dan tulisan siapakah ini? Ketika ia diberikan uang dinar. Nah, menarik saudara, jawaban mereka adalah gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kemudian di situ Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ayat dikatakan di situ, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Karena gambar dan tulisan yang ada di uang dinar itu adalah gambar Kaisar, adalah tulisan Kaisar, maka Yesus berkata kepada mereka, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, berikanlah kepada Kaisar, yaitu pajak. Sekali lagi, yaitu pajak. Saudara yang terkasih, seringkali di kalangan Kristen, secara khusus di daerah kita, ayat ini kemudian dipelesetkan, diartikan dalam pengertian yang salah. Ya, kenapa saya berkata demikian, saudara? Beberapa orang pernah berdialog dengan saya bahwa suap itu boleh dilakukan. Ya, ketika kita mau menyogok, contoh misalnya mau menjadi pegawai, lalu kita menyogok, saudara, maka mereka memakai dasarnya ayat ini. Ya, ketika kita mau menerima suap atau mau menyuap, ya, maka orang-orang akan menggunakan ayat ini. Sekali lagi, saudara, saya mau berkata kepada kita bahwa ayat ini tidak melegalkan suap. Jadi kita sebagai orang Kristen harus cerdas berpikir, saudara, bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini bukan untuk menyuap. Ya, saya pernah dengar seorang pengurus gereja, seorang majelis gereja berkata begini, nggak apa-apa menyuap Pak Pendeta, nggak apa-apa menyogok. Kan firman Tuhan sudah berkata, apa yang menjadi bagian Kaisar, berikan kepada Kaisar. Apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan kepada Tuhan. Saudara, ini tidak benar. Ini berbicara tentang pajak, di mana kita punya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, bukan membayar suap, bukan menyogok orang. Jadi menyogok, menyuap itu dosa. Menyogok, menyuap itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk menyuap, tapi menerima suap juga itu tidak benar. Ya, sebentar lagi Indonesia akan mengadakan pilkada, pilpres dan pileg di 2024. Ya, orang-orang sudah mulai mengumpulkan uang untuk apa? Berharap pada waktu itu bisa nyogok, bisa suap. Bukanlah rahasia umum lagi di daerah kita, saudara, bahwa ketika pilkada uang-uang dibagi, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi bagi kita merasa itu biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak mengerti kebenaran. Padahal menyuap dan disuap adalah dosa. Jadi ayat ini, saudara, tidak berbicara tentang boleh tidaknya kita menyuap, boleh tidaknya kita menyogok. Tidak. Ini teks ini berbicara tentang
pajak. Ya. Nah, selain berbicara tentang pajak, ketika murid-murid Herodian, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang boleh tidaknya mereka membayar pajak, saudara. Tetapi ada hal lain yang dikemukakan oleh Yesus. Dan inilah yang menjadi perenungan kita hari ini, saudara. Di sana Yesus berkata di ayat 21 itu, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Tema renungan kita di pagi ini, saudara, hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Ketika orang-orang Herodian, ketika orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan boleh tidaknya membayar pajak kepada Kaisar, untuk mempermudah mereka memahami jawaban Kristus, maka Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa Pak ini? Karena di dinar itu gambar yang ada di sana adalah gambar Kaisar, tulisan Kaisar, maka itulah yang menjadi alasan, itulah yang menjadi dasar Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, apa yang menjadi dasar untuk kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, ada beberapa hal mengapa saudara dan saya harus hidup bagi Tuhan. Bukan hanya tenaga kita, bukan hanya pikiran kita, bukan hanya apa yang ada pada kita, tetapi keseluruhan hidup kita, saudara. Sungguh kita harus berikan kepada Tuhan. Itu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Seperti Yesus berkata bahwa uang dalam dinar itu, gambar yang tercantum di sana, gambar yang tampak di sana adalah gambar Kaisar, dan tulisan yang ada di sana adalah tulisan Kaisar. Maka kita punya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar untuk kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Mari kita baca, saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita akan baca yang itu bersama-sama, saudara. 2-3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan boleh tidaknya membayar pajak, dan Yesus berkata karena gambar dan tulisan Kaisar yang ada pada dinar itu, maka setiap orang wajib membayar pajak. Sekarang, saudara, kita coba pikir baik-baik. Mengapa saudara dan saya harus wajib memberikan apa yang wajib kepada Tuhan? Karena yang pertama, saudara, Dia menciptakan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, patronnya adalah gambar dan rupanya. Imago Dei, ya, istilahnya adalah Imago Dei.
Bahwa di dalam hidup kita ini adalah gambaran tentang Tuhan. Ini adalah gambaran tentang rupa Tuhan. Jadi ada gambar Tuhan, ada rupa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena ada gambaran Tuhan, ada rupa Tuhan di dalam hidup ini, maka hidup ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Tuhan berhak. Tuhan yang berhak. Tuhan pemilik. Karena Dia yang menciptakan kita. Ya. Meskipun ada banyak orang memahami, mengerti, saudara, bahwa hidupnya diciptakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan dia segambar dan serupa dengannya. Bahwa ada gambaran Tuhan, ada rupa Tuhan yang menjadi patron dalam proses penciptaan itu. Namun sangat disayangkan, saudara, banyak orang tidak hidup untuk Tuhan. Ya, hidupnya bukan untuk diberikan untuk Tuhan. Hidupnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi hidupnya dipakai untuk apa? Untuk kesenangan, kepuasan, untuk keinginan hawa nafsunya. Dan ini adalah pekerjaan iblis, saudara. Coba perhatikan, saudara. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ketika mulai dari hari pertama yang menciptakan terang, lalu hari kedua, ketiga, dan keempat, sampai hari yang keenam. Ketika setiap kali Tuhan menciptakan hal itu, saudara, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan. Apa itu? Apa? Baik. Ya, coba kita lihat saja dulu. Ya, supaya jelas buat kita, saudara. Ayat 3 berfirman, Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Oke, ya. Ketika setiap kali Tuhan berkata, maka Ia melihat semua yang diciptakannya itu baik. Tapi tahukah saudara, ketika Ia menciptakan kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bukan hanya baik. Tapi kita bisa membacanya, saudara, ketika Tuhan menciptakan semua itu, yang di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Gambaran Tuhan, rupa Tuhan yang menjadikan kita, saudara, betapa indahnya hidup kita. Dan hidup ini, saudara, diciptakannya untuk kesenangannya. Sekali lagi, untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan kita bukan untuk supaya dia sakit kepala, bukan. Ya, bukan supaya dia tersakiti, bukan. Bukan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu memberontak kepada dia, bukan. Tetapi supaya manusia yang diciptakannya itu hidup bahagia. Jadi inilah alasan yang pertama, saudara, mengapa kita wajib memberikan hidup kita ini bagi Tuhan. Kenapa? Karena gambar yang ada dalam hidup kita adalah gambar siapa? Gambar Tuhan. Tulisan yang ada di dalam hidup kita tulisan siapa? Tulisan Tuhan. Maka wajib hidup ini, hidup ini bukan milikku dan milikmu, bukan. Ya, itu sebabnya, saudara, kita perlu secara bijaksana mengelola hidup kita dengan baik. Untuk apa kita hidup? Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kemauan saya, bukan untuk tujuan saya. Tapi hidup ini untuk tujuan Tuhan. Kenapa? Karena yang menciptakannya adalah Tuhan. Ya, jadi kita punya kewajiban, saudara. Ya, kalau kata wajib berarti harus, bukan pilihan. Ya, banyak orang di zaman sekarang bukan memberikan hidupnya kepada Tuhan,
Tapi memberikan hidupnya untuk apa? Untuk setan, untuk iblis, untuk hawa nafsu, untuk keinginan-keinginan daging, dan bukan untuk Tuhan. Itu sebabnya saya rindu hari ini, saudara, jika engkau sadar, jika engkau memahami, jika engkau mengerti bahwa engkau diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, karena ada gambar Tuhan, ada rupa Tuhan di dalammu, maka engkau punya kewajiban untuk memberikan hidupmu baginya. Total hidupmu adalah miliknya, kepunyaannya, jadi harus dipergunakan untuk kemuliaannya. Saya pikir ini dia, amin. Ya, pantas, ini wajar, ini benar. Kita harus berikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi saya rindu tidak ada seorang pun di antara kita yang akan memberikan hidupnya kepada setan. Ya, kepada dunia. Banyak orang untuk sukses dan untuk menjadi kaya, berani beri hidup untuk iblis. Ya, banyak penyanyi-penyanyi supaya tenar, banyak artis-artis supaya populer, banyak pejabat-pejabat supaya mereka memperoleh jabatan dan kekuasaan. Mereka tidak mikir, mereka beri hidup mereka kepada setan. Ya, banyak orang ingin kuat, banyak orang ingin punya pertahanan, banyak orang ingin punya apa? Punya kekebalan, sehingga apa? Mereka memberi hidup mereka kepada iblis. Mereka memberi hidup mereka bagi kuasa kegelapan itu. Tidak sedikit yang saya lihat, banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, oleh karena itu, saudara, karena rupa Tuhan, karena gambar Tuhan ada di sini, maka hidup ini milik Tuhan. Hanya Dia yang berhak, dan hanya kepadanya hidup ini diberikan. Jadi jangan kepada yang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan kepada yang lain. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Mari kita lihat, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Firman Tuhan kepada jemaat di Korintus ini yang dituliskan oleh Paulus mengatakan, saudara, bahwa seorang yang dipanggil dalam pelayanan sebagai orang bebas, dia adalah milik Tuhan. Bahwa orang yang dipanggil oleh Kristus, maka orang itu adalah hamba Kristus, milik Kristus, kepunyaan Kristus. Alasannya adalah ayat 23, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita punya kewajiban memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Bukan saja karena Dia telah menciptakan kita, saudara, tapi hal yang kedua adalah karena Dia telah mati bagi kita. Ketika kita sebagai pendosa, kita berada dalam status terhukum. Kita adalah musuh, kita adalah seteru dari Tuhan. Kita menjadi hamba dosa. Sekali lagi, kita menjadi hamba dosa. Dan sebagai hamba dosa, saudara, maka itu berarti yang berkuasa atas kehidupan kita siapa? Dosa. Kita diperbudak dan diperhamba dosa. Sehingga yang ada dalam hidup kita adalah keinginan dosa. Nah, saudara, ketika Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, Ia
apa? Untuk penebusan kita. Ya, dengan darahnya ia membeli kita. Ketika Yesus tersalib, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Artinya apa? Sudah lunas. Hutang dosa kita telah dibayar lunas dengan apa? Dengan darah Kristus. Segala dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara, karena Yesus telah membeli kita. Untuk siapa? Untuk diri. Maka sekarang kita yang hidup dari penebusannya, kita yang hidup dari pengorbanannya, kita wajib hidup untuk siapa? Untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Itu sebabnya kalau kita melihat, saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus berkata di sana, saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih, kata ibadah sejati di sini, saudara, kalau kita melihat bahasa aslinya adalah logikos. Logikos. Apa artinya? Masuk akal. Sekali lagi, masuk akal. Terjemahan yang lain ini salah, saudara. Bukan ibadah yang sejati, tapi itu adalah masuk akal. Kenapa itu masuk akal? Kenapa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepadanya adalah sesuatu yang masuk akal. Masuk akal ya saudara, karena Yesus sudah menebus, karena Yesus sudah membeli. Ketika dulu kita milik dosa, ketika dulu kita adalah manusia-manusia durhaka, ketika dulu kita adalah seteru, tetapi oleh pengorbanannya kita diperdamaikan. Oleh pengorbanannya kita dibenarkan. Oleh pengorbanannya kita ditebus. Dari mana? Dari dosa, dari maut, dari kematian kekal. Kalau dulu hidup ini kita gunakan sesuka hati kita, maka sekarang lain, saudara. Hidup ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Bukan untuk setan. Bukan untuk si jahat. Tapi untuk Tuhan. Ya. Coba kita lihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 6 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama, saudara. 1 Korintus 6 ayat 20. 2, 3 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yesus sudah berkorban. Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Yesus sudah merelakan darahnya tertumpah menjadi bayaran untuk tubuh, untuk hidup kita. Adalah hal yang masuk akal, adalah hal yang pantas, adalah hal yang semestinya, saudara. Kita yang telah ditebus ini, kita yang telah diselamatkan ini, kita muliakan Dia dengan tubuh ini. Jadi tubuh ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk apa? Kalau kita melihat teksnya itu, saudara, ayat 18 dia berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya,
terhadap dirinya. Karena Yesus sudah membeli kita, karena Yesus sudah menebus kita, karena Yesus sudah berkorban untuk kita, maka tubuh ini bukan untuk percabulan. Ingat, bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan, untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk Tuhan. Bukankah harusnya kita begitu di dalam Yesus? Itu makanya Paulus berkata, baik hidup maupun mati untuk Tuhan. Banyak orang ketika dia mau mati, dia ingin. Ketika dia mati, dia ingin untuk Tuhan. Tapi dia tidak mikir, selama hidupnya diberikan untuk siapa? Hidupnya untuk apa? Kalau kita mau mati kita untuk Tuhan, saudara, maka perlu kita berpikir, hidup ini untuk siapa? Hidup ini bukan untuk mencari kekayaan dan dunia ini. Jadi hidup ini, saudara, jangan kita pergunakan untuk mencari apa yang bukan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Kita memang harus bekerja, kita memang harus beraktivitas, kita memang harus mencari uang, bukan supaya uang itu menjadi tuan atas hidup kita. Kita memang harus bekerja, tapi pekerjaan kita jangan menjadi tuan atas hidup kita. Karena hidup kita ini telah dibeli oleh Yesus, telah ditebus oleh Yesus dengan pengorbanan yang besar. Maka hidup kita ini penting untuk kita serahkan untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Amin. Itu makanya firman Tuhan berkata bahwa ayat 20 tadi, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Dia dengan tubuh ini. Nah, oleh karena itu, maka sekarang tubuh kita tidak lagi untuk dosa. Bukan lagi dipergunakan untuk memuaskan keinginan-keinginan dosa. Bukan lagi kita pergunakan untuk sebagai senjata-senjata kejahatan. Kita tidak lagi akan mempergunakan tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kelaliman yang mendatangkan murka. Tapi karena kita telah ditebus, maka hidup ini wajib kita berikan untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Kita berikan bagi Dia untuk kemuliaan. Bagaimana caranya, saudara? Beritakan tentang Dia. Beritakan segala kebaikannya bagimu. Ceritakan tentang segala pengorbanannya bagimu. Sampaikan kepada orang betapa baiknya Tuhan. Ceritakan kepada mereka, saudara. Ya, Tuhan tidak butuh harta kita, karena harta kita pun berasal dari Tuhan. Jadi jangankan harta, jangankan uang, saudara. Tubuh kita ini pun milik Dia. Amin. Dia mau ambil kapan saja Dia berhak. Dia bisa lakukan, saudara. Jadi kita jangan tanggung-tanggung, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan setengah-setengah. Yuk kita persembahkan tubuh kita ini untuk Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Apakah waktu kita berikan kepada Tuhan, waktu-waktu kita, ya, talenta apa yang Tuhan percayakan bagi kita, harta kepemilikannya, yuk mari kita pergunakan. Apa yang ada pada kita, mungkin kita punya uang, mungkin kita punya harta, mari kita pergunakan. Untuk apa? Untuk kemuliaan. Ya, mungkin kita punya tenaga, mungkin kita punya kecerdasan, mungkin kita punya pengetahuan, mungkin kita punya karunia-karunia. Apapun yang kita punya, kita pergunakan untuk sebesar-besarnya, untuk kemuliaan. Karena memang, saudara, itu adalah hal yang pantas. Itu adalah hal yang masuk akal. Yesus sudah berkorban. Ya. Jadi firman Tuhan bagi kita hari ini, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Dan saya pikir, saudara, tidak ada yang lebih berharga yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai penghormatan kita, sebagai ucapan syukur kita,
sebagai tanda terima kasih kita, sebagai penghormatan kita yang tertinggi kepadanya selain daripada tubuh kita ini. Mungkin kita akan merasa dengan kita memberikan persembahan-persembahan kita bahwa itu adalah sesuatu yang sudah sangat besar. Tapi saya mau berkata, ada yang lebih besar daripada persembahan-persembahan itu. Yaitu apa? Tubuh kita ini. Ingat, tubuh kita ini adalah bait suci. Tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Jadi mari kita hidup untuk memuliakan Dia. Mari kita perhatikan hidup kita. Ya, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ada dua alasan mengapa kita wajib memberikan apa yang wajib kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Dia menciptakan kita. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Dia memiliki tujuan yang khusus. Dia memiliki tujuan yang spesifik, yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan kita wajib mencapai tujuan itu, saudara. Kita harus hidup bagi Dia. Dan yang kedua alasannya adalah karena Ia sudah menebus kita. Ia sudah berkorban bagi kita. Ia sudah mati menggantikan kita. Tubuh dan darahnya diberikan sebagai ganti tebusan untuk dosa-dosa kita. Ya, Dia menebus kita dengan memberikan nyawanya. Jadi sudah sepantasnya, saudara, adalah hal yang masuk akal ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadanya.